Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV Independen terpercaya seperti biasa. Kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, perkembangan dunia yang semakin pesat seakan mengharuskan setiap orang mengerti atau pandai menggunakan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris kini tidaklah sulit. Hal ini tidak terlepas dari maraknya komunitas yang fokus mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Lantas seperti apa metode belajar yang digunakan? Ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Kompas TV. Di samping saya ada Syam Sahril Dias selaku pendiri Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Selamat pagi. Selamat pagi, Apa Mas kabar? Gufron. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. baik, Amazing. sehat, amazing. Oke, berarti harus amazing setiap saat ya. Siap. Oke, di sampingnya ada Ismail selaku Kepala Komunitas Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Sehat. Sehat juga, oke. Saya juga sebenarnya penasaran soal BMC ataupun juga Bridge English Meeting Club Indonesia ini. Mungkin saya langsung saja ke pendiri ataupun juga owner dan founder. Yes. Ini ada sudah Mas Syam Sahril Dias. Sapanya ini apa nih? Boleh Bang Sam, boleh Bang Dias. Oke, Bebas. Bang Dias. Ini mungkin boleh dijelaskan secara detail dulu nih, Bang. Ini Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC ini apa? Terus kemudian yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini itu apa? Iya, jadi sesuai dengan kata yang ada di situ ya. Jadi dari akronim itu BMC menjadi Bridge English Meeting Club Indonesia. Di situ sudah ada kata bahasa Inggris tuh ya. Jadi ini adalah sebuah komunitas bahasa Inggris non-profit yang tidak ada batasan usia, tidak ada batasan background, kemampuan berbahasa Inggris, dan betul-betul ini gratis, Mas Gufron. Dan alhamdulillah latar belakang saya mendirikan ini adalah kemudian sampai di sebuah pemikiran bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama, seperti itu. Oke, berarti memang ini tujuannya adalah memang memberikan manfaat untuk Betul. sesama ya, Betul. khusus kepada mereka yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, kalau boleh saya tanya lagi, ini berdirinya sejak kapan dan mungkin boleh diceritakan idenya, ide awal muncul ini kenapa bisa? Apa sih yang melatar belakangi terus kepikiran, oh oke deh saya mendirikan komunitas bahasa Inggris di Makassar, itu apa? Ya, baik. Jadi usia dari Bridge English Meeting Club ini relatif baru ya. Oke. Jadi ini baru tahun lalu, berdiri tahun 2025 bulan Agustus, seperti itu. Ini yang melatar belakangnya berdirinya ini sebetulnya banyak banget puzzle-nya, banyak sebabnya. Cuma istilahnya sampai kemudian pada tahap eksekusi, alhamdulillah ini berdiri pada tahun 2025 bulan Agustus. Salah satunya adalah karena saya juga adalah salah satu pelaku komunitas public speaking di zaman-zaman tahun 2008, 9, 10 sampai tahun 2015. Kemudian singkat cerita bahwa ternyata di tahun 2015 sampai sekarang kemampuan berbahasa Inggris itu tetap melekat dengan saya. Tetapi kemudian ada kekhawatiran ketika saya sudah tidak bersinggungan lagi dengan dunia komunikasi bahasa Inggris, itu akan hilang. Nah, ketika kita berbicara mengenai bahasa Inggris, kita butuh dua lingkungan. Pertama lingkungan alami, dan kedua adalah lingkungan buatan, gitu ya. Dan yang paling susah itu adalah lingkungan alami, karena kita harus menjadi penutur asli, Mas Gufron, untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, lantas bagaimana kita bisa memelihara bahasa Inggris ini? Ya, satu-satunya cara adalah harus ada lingkungan buatan dong ya. Seperti misalnya kuliah bahasa Inggris, kemudian kursus bahasa Inggris. Tapi itu kan hanya bersifat sementara. Dan kemudian bagaimana kemudian kita bisa berbahasa Inggris seterusnya nih, ya, terlepas daripada selesai sekolah, selesai kuliah. Nah, sampailah kemudian pada titik di mana saya berpikir, wah, kayaknya nih harus bahasa Inggris dipakai selamanya, dan harus juga dan kasus yang seperti saya ini banyak, di mana orang pengen belajar bahasa Inggris tapi tidak ada tempatnya gitu. Akhirnya tiba di satu titik di mana saya membuat ini, begitu. Oke, berarti ini Bang Dias ini apakah buat sendirikah atau memang berdiskusi sama teman untuk dirikan sama-sama atau seperti apa nih? Ya, ajaibnya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ajaibnya, alhamdulillah saya buat sendiri. Saya buat sendiri di tanggal 24 Agustus, saya buat sendiri, saya mengumpulkan orang, karena kan basicnya ada ya, seperti apa polanya udah tahu. Karena untuk komunitas bahasa Inggris seperti ini bukan sesuatu yang baru di Makassar, ini sesuatu yang lama, namun banyak sekali komunitas bahasa Inggris yang mati suri seperti itu. Akhirnya saya merasa terpanggil, kemudian membuat sendiri, dan dijalankan selama 2 bulan itu betul-betul sendiri. Semuanya konsepnya udah matang, alhamdulillah. Nah, kemudian saya berpikir saya juga punya banyak aktivitas dong ya, nggak mungkin
istilahnya saya menjalankan seterusnya sendiri. Ya. Akhirnya 2 bulan kemudian saya membuka open recruitment untuk pertama kalinya di bulan Oktober, dan saya buka di pendaftaran seluas-luasnya. Dan salah satu dari hasil pengurus pertamanya adalah ini, Ismail, kepala komunitasnya. Berarti kepala komunitasnya Aha. ini adalah salah satu yang pertama juga nih ya Betul. menjadi kepala komunitasnya ke Ismail deh, karena kita langsung singgung kepala komunitasnya Ismail ini kan sebagai kepala komunitas, tapi sebelumnya kan pasti sudah ikut dan gabung dong, tidak langsung mungkin terjun menjadi kepala. Ini awalnya Ismail gabung di BMC ini sebagai partisipan dulu kah atau seperti apa? Awal tahu BMC ini dari mana? Baik, awalnya itu saya dari kursus di Kediri. Oke. Nah, kebetulan saya berpikir setelah pulang ini mau ngapain lagi. Kan kalau mau praktis itu otomatis saya butuh lingkungan nih untuk mendukung bahasa Inggris saya untuk tetap bisa praktik. Nah, kebetulan pada saat itu ada flyer untuk open recruitment oleh BMC, sehingga saya berinisiatif untuk gabung. Oke. Nah, di situ awal mulanya. Nah, pertama saya gabung itu kan awalnya ini belum terbentuk. Resmi BMC terbentuk itu di bulan Agustus 2025 tanggal 24. Oke. Nah, saya mendaftar sebagai pengurus di situ. Di situ awal mulanya saya menjadi masuk dalam komunitas bahasa Inggris, karena memang awalnya saya berinisiatif untuk gabung di suatu komunitas bahasa Inggris untuk tetap melatih bahasa Inggris saya. Karena bahasa kan kalau tidak dipakai pasti akan pudar. Oke. Selama waktu kita tidak praktik, maka itu akan hilang. Maka apa yang pernah kita pelajari ya akan kita lupa kalau kita nggak pakai. Oke, berarti pulang dari Kediri, tiba di Makassar, bingung mau prakteknya seperti apa, terus kemudian lihat flyer BMC, itu lihatnya lewat sosial media gitu ya? Ya, sosial media. Terus kemudian gabung dulu sebagai partisipan atau langsung diangkat jadi ketua? Kebetulan itu pada saat itu langsung pendaftaran sebagai pengurus. Oktober. Pada bulan Oktober. Jadi saya mendaftar sebagai pengurus, sebagai angkatan pertama resminya terbentuk Bridge English Meeting Club Indonesia. Oke, berarti memang sampai sekarang langsung pegang posisi ketua dan anggotanya sudah banyak gitu ya, sudah mulai berkembang. Saya ke Bang Dias lagi. Tadi kan disebutnya bahwa ini adalah komunitas non-profit. Kenapa sih kemudian memilih konsep yang gratis, tanpa batas usia, terus kemudian juga hampir betul-betul tanpa syarat, Bang Dias? Ya, jadi ini menarik, menantang, dan sebetulnya ajaib juga ya. Walaupun memang sebetulnya hal meeting club di Indonesia itu, terutama di Sulawesi Selatan ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi kemudian saya merasa terpanggil di tengah banyaknya komunitas bahasa Inggris yang mati suri. Jadi memang konsep gratis dan tanpa batasan usia ini bukan sesuatu yang baru, Mas Gufron. Ini sesuatu yang udah lama banget. Tetapi kemudian saya mengambil sebuah keputusan melawan arus, di mana udah banyak orang yang berkomunitas bahasa Inggris kemudian mendirikan tempat kursus, saya malah yang gratis nih, ya kan, kayak gitu. Nah, saya percaya bahwa ketika kita berbuat baik, maka urusan-urusan kita pasti akan dimudahkan. Kemudian bukan cuma itu, ini adalah bentuk legasi, kita bisa berdampak kepada orang, ya kan, dan artinya senang aja gitu kalau bisa membuat tersenyum orang, bahagia, memberikan peluang, manfaat ke orang-orang seperti berarti itu. ini lebih ke memberikan legacy ya, atau warisan kepada orang, bagaimana agar bisa terdampak terus-menerus. Dan makanya, amal jariah juga. Amal jariah juga, makanya ini konsepnya gratis, tanpa batas, dan juga hampir tanpa syarat. Saya penasaran sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman BMC, Ismail dan juga Bang Dias. Tapi kita jeda sebentar, kita akan kembali saudara, usai jeda berikut. Kita bersama kami di Sapa Nusantara. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di Sapa Nusantara, masih bersama saya, masih bersama dengan Bang Dias dan juga Ismail. Tadi kan sebelum sebelum jeda saya sempat bertanya dan juga penasaran metode sebenarnya yang digunakan, tapi saya ingin interviewnya dalam bahasa Inggris. Boleh. Hitung-hitung juga praktek juga saya ini sama yang punya BMC dan juga sama ketua BMC. Oke, in BMC Club English Community, what is the method that you use to teach the participants in your community? Bang Dias. Okay, for the first of all, thank you for the Okay. question. And the method, actually, we have a rundown, and every week we applicate week by week, and the order of the rundown, for the first is opening by MC, and the second is there is people take the obligation to handle the breaking the ice or icebreaker, and after that there is motivation, and after that we have like small discussion group, and every group we divided some people into some groups we call small groups, Okay. and after that we unite together and make it 2 lines. Okay. There are 2 lines. They are pro side and contra side, and we Okay. call this debate session. Okay. Yeah, this is very interesting items debate session. Okay. And after that, of course, we still have items, namely building skill. After debate session, we have building skill. Okay. Building skill means that there is one committee handle the item, namely building skill, to spread the knowledge, like okay. she or he teach us like a grammar, like English literature, how to speak fluently, and etc. Okay. And after that we have entertainment session. Okay. After we learn, they entertain us. Okay. Yeah, we entertain for the participants there, and there is a people like singing or maybe acting or Okay. maybe Talents. Yeah, Yeah, we yeah. show the talent of the participant of the committee also. Okay. And after that we still have item, namely announcement. People's there feel free to announce or give information about everything, like a scholarship, like open recruitment, Whatever, yeah. whatever they Okay. want to show or give the information. And after that, of course, closing. So week by week, like this. So it's very how to say systematically, Okay. systematic, and one by one, and very fun. Oke, jadi Yeah. ini memang kalau saya jelaskan dulu kepada pemirsa Kompas TV bahwa memang konsepnya ini adalah bersenang-senang karena Betul. memang ini kegiatannya tiap minggu mereka lakukan, ada di diskusi debat, terus kemudian nanti akan dibagi menjadi 2, ada pro dan kontra, nanti akan melakukan debat, terus kemudian juga ada unjuk skill dan juga bakat, dan tentunya ditutup dengan hiburan tadi ya, dengan bakat-bakat mereka tadi. Oke, itu tadi singkatnya kegiatan mereka yang lakukan tiap minggu. Saya ke Ismail. Ismail tadi kan sebut bahwa sebelumnya ini alumni Kediri, terus kemudian gabung di BMC. What do you see the difference between method that they use in here and then they use back in Kediri? Okay, thank you for the opportunities given for Okay. me. I saw the difference between when I was in Kediri. The method is used really formal, so Okay. it's totally different between when I joined to BMC. We just learn, as I could say, casual, because we just learn sitting down without any table, Like a picnic. like a Okay, picnic. okay. Yeah, it's really enjoy, and yeah, we learn relax, not Okay. to give pressure, and yeah, and I think this really helpful for me to improve my English skill, and of course, yeah, we can meet someone, we meet someone we New people ya, meeting new people. and Okay. yeah, I get many insight from Okay. others, because yeah, that was a nice experience to join in BMC. Oke, itu pengalaman yang sangat menyenangkan Yeah. ya bagi Ismail. Ismail juga tadi menjelaskan bahwa
alumni di Kediri, format yang mereka gunakan itu terlalu formal, terus kemudian kalau di BMC itu justru lebih menyenangkan, justru lebih kayak ke piknik, tapi sambil ngobrol bahasa Inggris. Nah, saya ke Bang Dias lagi nih, yang buat saya penasaran, ini kan karena hampir kemudian gratis, semua biaya dan persyaratannya, ini bagaimana menjaga konsistensi dan juga pembelajaran komunitas ini berlangsung berkualitas, Bang Iya, Dias? jadi memang artinya pada akhirnya saya membutuhkan sumber daya dengan cara open recruitment, dan untuk tentunya menjaga kemudian melanjutkan ini, tentunya kita adakan open recruitment, kemudian menyaring atau menyeleksi dan memposposkan talent-talent atau misalnya calon pengurus sesuai dengan divisi yang cocok dengan passion mereka. Seperti itu. Dan bukan cuma itu, bukan cuma membagi divisi, tapi kita juga senantiasa mengevaluasi setelah meeting itu. Nah, belajarnya itu kita sebut sebagai meeting ya. Jadi ngumpul gitu ya. Okay. Nah, setelah kita belajar akan ada evaluasi dari saya. Seperti itu. Dan bukan cuma itu, semua yang masuk ke dalam panitia itu mau tidak mau mereka akan menghandle tiap pekan, dan itu istilahnya di rolling. Jadi setiap orang akan kebagian dan akan berbeda-beda, sehingga skill mereka cepat atau lambat akan terbentuk, dan bukan cuma terbentuk tapi akan upgrade juga karena akan dievaluasi setelah itu. Oke, terus untuk cost-nya sendiri itu gimana? Itu apakah sukarela dari Bang Dias sendiri atau memang ada donatur kah selama ini atau seperti apa? Oke, jadi sistem yang kami emban di sini aplikasikan adalah semuanya gratis. Kita jadi pengurus gratis, kita mengelola dan melaksanakan yang gratis, yang datang juga gratis. Kemudian logikanya adalah, lantas kalau semuanya gratis, kalau buat ngeprint ya, buat ngeprint, beli air minum, beli apa, kadang-kadang kita suka yang ngebagiin permen, air atau kue ke peserta, itu dari mana? Kita seperti kita mengadopsi sistem waktu kuliah, di kelas-kelas itu ada dana kas. Jadi setiap yang masuk jadi pengurus itu bayar per bulan gitu, walaupun sedikit. Terus yang kedua adalah kita punya istilah yang namanya magic box. Kita inspirasinya dari masjid-masjid, di mana setiap Jumat itu ada celengan ya yang jalan. Nah, pada saat kita adakan meeting itu ada magic box-nya, Mas Gufron. Jadi itu uniknya. Jadi memang selain mereka belajarnya tiap minggu dan juga ada diskusi dan juga berjalan begitu santai dan rileks tadi ya, karena ketemu banyak orang, untuk biaya operasionalnya juga ternyata mereka memang swadaya dari pengurus komunitas itu sendiri. Menarik, semoga nanti ada banyak donatur ya yang memberikan sedikit rezeki mereka. Baik Bang Dias dan juga Ismail, kita akan break lagi, nanti kita akan lanjut usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama saya dengan Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan teman-teman dari BMC English Community. Kalau saya ke Bang Dias tadi sudah jelaskan bagaimana aktivitas mereka tiap minggu di BMC Community. Mungkin Bang, kalau kita tarik lebih luas lagi, sebenarnya pendapat Anda dengan kemampuan bahasa Inggris anak-anak muda sekarang, khususnya di Makassar, itu seperti apa menurut Anda? Ya, jadi pendapat saya secara umum tentang anak muda, terutama Gen Z yang ada di Makassar ini, alhamdulillah mereka jauh lebih berkembang karena kemudahan akses. Ya, sekarang digital begitu masif, ilmu-ilmu tentang apapun termasuk bahasa asing dan bahasa Inggris ini begitu gampang didapat. Tetapi kemudian saya berharap bahwa ilmu ini bukan cuma diserap sebagai pengetahuan pasif. Karena dalam bahasa Inggris ada yang disebut sebagai passive English, ada active English. Jadi jangan ilmu pengetahuan ini diserap hanya di otak tapi tidak diaplikasikan. Kayak gitu-gitu. Nah, ternyata masih banyak di lapangan yang jago banget secara kosakata, banyak pengetahuan, grammarnya bagus, tapi ketika speaking mereka
Jadi BEMS ini lahir supaya pengetahuannya tidak ngendap gitu aja. Iya, Ya, bisa tapi digunakan. dikeluarkan dan Heeh. justru ngajar orang lagi. Betul. Kalau saya ke Ismail yang punya pengalaman ambil kursus di Kediri terus kemudian daftar di BMC. Kenapa sih Ismail sebegitu kuatnya untuk belajar bahasa Inggris? Menurut Ismail, apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris sekarang ini? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya berpikir pada saat saya belajar bahasa Inggris tentunya kan kalau kita hanya belajar teori saja tanpa praktik itu akan sia-sia istilahnya. Karena kalau kita nggak kepake itu bakalan pasif. Nah, tentunya dalam belajar bahasa Inggris itu sangat penting bagi kalangan anak muda sekarang. Karena kalau kita mau mendaftar misalkan bekerja di perusahaan atau bekerja di luar negeri atau berkuliah di luar negeri, melanjutkan S2 itu tentunya memerlukan skill bahasa Inggris yang fasih. Nah, tentunya. Nah, maka dari itu saya sangat bersemangat untuk join ke BMC karena tentunya saya ingin more praktis untuk meningkatkan skill bahasa saya, dan ibaratnya kan semakin kita sering praktis semakin kuat ingatan kita tentang pengetahuan apa yang kita pelajari pada saat itu. Oke, nah Ismail posisinya sebagai ketua juga di BMC sejauh ini apa tantangan terbesar nih Ismail dan juga kawan-kawan pengurus BMC untuk mengajarkan bahasa Inggris di anggota komunitas? Oke, baik. Tentunya ya, apalagi sekarang generasi Gen Z ya, semuanya serba instan. Jadi banyak anak-anak Gen Z yang berpikir baru belajar 3 bulan itu sudah mau fasih. Nah, itu salahnya sekarang mindsetnya. Karena semua itu butuh proses, butuh waktu yang lama. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwasannya ketika kita ingin menguasai suatu bidang, misalnya bahasa Inggris, itu tidak mudah, itu tidak semudah membalikkan tangan. Itu memerlukan waktu, proses, dan perjuangan untuk bisa sampai ke sana. Jadi itu merupakan tantangan untuk generasi sekarang, karena mindset mereka yang serba instan. Sekarang bisa didapat, di era sekarang kan semuanya serba instan, bisa didapat dengan secara cepat dan begitu. Bisa dapat informasi dari mana saja, tapi seinstan-instannya ini justru untuk belajar bahasa memerlukan banyak waktu ya. Kalau saya ke Bang Dias, Bang, ini tadi mungkin boleh ditekankan lagi bahwa yang apakah ini betul tanpa syarat ini masuk di anggota BMC ini dan dari kalangan mana saja ini, Bang, atau tidak tidak terikat dari latar belakang manapun atau seperti apa nih? Ya, baik. Jadi keberadaan BMC ini adalah memang menjadi solusi alternatif bagi yang ingin belajar bahasa Inggris ya, siapapun, dimanapun, kapanpun, latar belakang apapun. Ini benar bahwa memang tidak ada syarat bagi yang ingin join belajar sebagai partisipan. Nah, partisipan itu artinya apa? Orang yang cuma datang bawa diri, habis itu belajar, selesai pulang. Itu yang disebut sebagai partisipan. Namun untuk menjadi pengurus itu tetap ada syaratnya. Mengikuti open recruitment, mengisi formulir dan kemudian mengikuti wawancara dengan syarat-syarat tertentu yang setiap tahun kita upgrade seperti itu. Tapi secara keseluruhan untuk menjadi partisipan itu tanpa syarat. Bisa datang dari kalangan apapun, usia berapapun, sekalipun nol bahasa Inggris atau bagaimanapun bahasa Inggrisnya, silakan datang di Bak Lumpuah ya setiap hari Minggu pukul 1, dan itu selalu seperti itu ya, rutin atau reguler setiap hari Minggu. Jadi datang saja, dan jangan lupa juga ya follow Instagramnya BMC_official. Boleh tanyakan apa saja di situ. Oke, jadi memang boleh tanyakan apa saja di situ, terus kemudian silakan datang di Museum Bala Lumpuah ya di Kabupaten Goa. Itu dilakukan tiap minggu? Tiap minggu. Oke, termasuk bulan puasa? Termasuk bulan puasa. Termasuk bulan puasa juga nanti akan nanti Mas Gufron datang juga. Boleh. Nanti kita main ke sana ya. Welcome. Bertemu dan juga bersilaturahmi. Saya juga pengen belajar dengan teman-teman yang ada di BMC English Club
Mungkin terakhir Bang Dias pesannya dan juga silakan mengajak masyarakat ataupun juga warga Kota Makassar untuk daftar menjadi partisipan ataupun juga jadi pengurus di BMC. Silakan. Ya, jadi bagi teman-teman, adik, kakak, om, tante, atau siapapun itu tanpa batas usia yang pengen belajar bahasa Inggris ya, baik itu partisipan atau menjadi pengurus, silahkan minimal pertama follow dulu Instagramnya ya di BMC_official, kemudian bisa tanya apa aja, atau yang kedua bisa datang langsung saja ke Balai Lumpur setiap hari Minggu pukul 1 sampai pukul 5. Insya Allah kita juga tetap ya buka di bulan Ramadan ya, seperti itu. Dan kalau misalnya pengen masuk ke grup WhatsApp-nya, tinggal diklik link yang ada di Instagram BMC_official dan semua informasi bisa diupdate di sana. Jadi yang pengen ya silahkan, mumpung gratis, dan ini insya Allah akan gratis terus. Karena kalau kita cari lingkungan kebahasaan alami untuk berbahasa Inggris itu nggak ada, dan lingkungan buatan lainnya itu berbayar. Jadi sedikit cara adalah dengan datang ke BMC, dan bahasa Inggris masih menjadi posisi nomor 1 bahasa dunia. Jadi segeralah belajar bahasa Inggris agar hidup kita jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Oke, jadi jangan lupa bagi Anda warga Kota Makassar ataupun juga di sekitar Kota Makassar yang bisa datang tiap minggu di Museum Bala Lompoa di Kabupaten Goa, datang dan juga join komunitas English dari BMC English Community. Di sana akan diberikan metode pembelajaran yang asik dan juga menyenangkan, berbeda dengan tempat-tempat kursus pada umumnya ya, Bang Dias. Baik, terima kasih saudara Bang Dias, Ismail, terima kasih juga sudah main-main ke Kompas TV, sudah memberikan informasi yang sangat berharga ini, apalagi masih gratis, dan juga insya Allah masih gratis ya. Insya Allah. Jadi jangan lupa datang. Dan saudara, obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.